Pemberian pupuk tambahan di Trisuma Adenium. Sebenarnya, saya hanya menerapkan cara pemupukan dengan konsep sederhana, yaitu, memberikan pupuk tambahan hanya pada saat dibutuhkan. Kenapa konsepnya demikian? Karena saya menggunakan pupuk kimia dalam memberi nutrisi tambahan bagi adenium. Karakter dari pupuk kimia bereaksi dengan cepat dan mudah diserap oleh tanaman adenium. Tapi, dari sekian banyak keunggulan dari pemakaian pupuk kimia, ada dampak negatif dari pemberian pupuk kimia, yaitu, pH media tanam akan cepat menurun bila pemakaian pupuk kimianya berlebih. Halo teman hobis. Saya Trisuma dan selamat datang di channel YouTube Trisuma Adenium. Terima kasih kepada teman hobis yang selalu mendukung channel YouTube Trisuma Adenium dengan selalu menonton video-video di channel ini. Pupuk yang biasa saya gunakan rutin, sebagai pupuk tambahan untuk adenium. Untuk tanaman adenium dalam fase vegetatif, saya menggunakan pupuk NPK Grower. Dan untuk tanaman adenium yang telah memasuki fase generatif, saya menggunakan pupuk MKP, atau pupuk monokalium fosfat. Kedua pupuk tersebut merupakan pupuk padat. Dalam pemakaiannya, lebih baik dilarutkan ke dalam air sehingga menjadi pupuk cair, agar kepekatan kandungan pupuk kimianya sedikit berkurang. Pada pengaplikasian pupuk NPK Grower, karena pupuk ini untuk fase vegetatif, fase di mana bibit adenium berkembang membesar, dan bibit adenium mulai menumbuhkan cabang sampingnya, saya lebih menyukai pemberiannya melalui akar, yang mana pupuknya telah dicairkan dikocorkan ke media tanam. Kenapa dikocorkan ke media tanam tidak disemprotkan melalui daun? Karena saya menginginkan pertumbuhan cabang bibit adenium tidak terganggu oleh bahan kimia pupuk. Bahan kimia yang mungkin menempel di tunas cabang yang baru muncul, seringkali membuat calon cabang adenium gagal tumbuh. Sedangkan, pengaplikasian pupuk MKP atau pupuk monokalium fosfat untuk tanaman yang sudah di fase generatif, cukup fleksibel, bisa dikocor ke media tanam, atau bisa disemprotkan langsung ke tanaman adenium sebagai pupuk daun. Dalam cara menentukan dosis pupuk dan interval pemberiannya, hal yang pertama kali saya perhatikan adalah dosis standar dari pabrik yang memproduksi pupuk tersebut. Semua pabrikan pupuk pasti mencantumkan dosis dan cara pemakaian di tiap kemasan pupuknya. Untuk pemberian pupuk adenium karakter, seperti jenis adenium arabicum dan taisoko, sebaiknya lebih berhati-hati dalam memberi pupuk tambahan. Reaksi dari pupuk kimia yang cepat diserap oleh adenium. Pupuk kimia yang diserap berlebihan, bisa saja akan merusak dari bentuk dan karakter adenium. Saya tidak pernah memakai dosis dan interval pemakaiannya sesuai anjuran pabrik. Dosisnya yang saya gunakan, tidak lebih dari setengah dosis standar pabriknya.
Saat pertama kali memberi pupuk atau saat mencoba pupuk baru. Sebaiknya dilakukan uji coba pemupukannya pada beberapa adenium. Dengan dosis dan interval di bawah anjuran pabrik pembuat pupuk. Biasanya, reaksi pupuk kimia akan terlihat setelah 1-2 bulan pemakaian. Setelah terlihat reaksi pertumbuhannya, kalau terlihat perubahan pertumbuhan sesuai harapan, tinggal melanjutkan. Bila masih terlihat kurang, sebelum menambah dosis pupuk, lebih baik menambah interval pemberian pupuknya. Misalnya, saat awal pemupukan pemberiannya 1 minggu sekali, atau 7 hari sekali. Interval pemberian berikutnya naikkan menjadi 5 hari sekali atau 4 hari sekali. Pemupukan adenium, lebih baik dengan dosis rendah, tapi intervalnya cukup sering. Daripada intervalnya jarang dengan dosis yang tinggi. Apabila melihat dari jenis pupuk yang beredar di pasaran pupuk di Indonesia, ada satu jenis pupuk, yaitu pupuk slow release, yang saya rasa sangat cocok untuk diaplikasikan tidak hanya untuk tanaman adenium, tapi juga untuk tanaman hias lainnya. Keunggulan pupuk ini adalah tidak mudah larut. Waktu penyediaan hara lebih panjang. Efisiensi pupuk tinggi. Menekan kehilangan hara di media tanam. Efektivitas menyamai pupuk NPK standar, dan mudah diaplikasikan. Kita tinggal menaburkan di sekitar tanaman. Pupuk slow release adalah pupuk yang melepaskan unsur hara secara lambat dan perlahan. Namun, dari segi harga, pupuk slow release lebih mahal dari harga pupuk biasa. Pupuk untuk adenium tidak berbeda dengan pupuk untuk tanaman lainnya. Yang paling penting dalam pemupukan adenium, lebih baik memberi pupuk dengan dosis yang rendah, dengan interval yang cukup sering, daripada memberi pupuk sekaligus dengan dosis yang tinggi. Pemupukan tanaman adalah proses pemberian hara tambahan pada tanaman. Baik itu unsur hara makro maupun mikro. Dalam bentuk cair maupun padat. Pemupukan bertujuan memberikan tambahan nutrisi pada tanaman dan media tanamnya, yang secara langsung, maupun tidak langsung akan diserap oleh tanaman untuk metabolismenya. Seperti halnya manusia, tanaman membutuhkan sekumpulan nutrisi penting untuk tumbuh dengan baik dan tetap sehat. Terima kasih sudah mengunjungi channel Trisuma Adenium. Semoga bermanfaat. Tekan tombol jempol ke atas apabila suka. Dan bagikan ke teman-teman Anda. Jangan lupa dukung channel Trisuma Adenium dengan tekan tombol subscribe. Dan tekan tombol lonceng notifikasi. Agar teman-teman hobis tidak ketinggalan video baru di channel ini.